Halo, perkenalkan nama saya Iksanuddin. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas forum saya. Yang pertama, untuk nomor satu, COVID merupakan kerangka paduan tata kelola IT atau disebut dengan toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Lalu untuk secara singkat perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari aktivitas, struktur, organisasi, dan tujuan. COVID membuat perbedaan yang jelas dengan governance, memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati untuk dicapai, lalu menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, lalu menentukan kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Pada kebanyakan bisnis, tata kelola merupakan tanggung jawab dari dewan direksi di bawah kepemimpinan ketua. Lalu untuk yang bagian manajemen, sementara manajemen bertanggung jawab atas kepercayaan pembangunan operasional dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CO. Tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dengan tanggung jawab yang berbeda, mengingat peran tata kelola memerlukan serangkaian interaksi antara governance dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola dan efektif. Lalu untuk nomor 2 sendiri, beberapa kesepakatan tentang COVID, beberapa kesalahpahaman tentang COVID 2019 merupakan deskripsi lengkap dari keseluruhan lingkungan IT suatu organisasi. Lalu bukan kerangka kerja untuk mengatur proses bisnis, bukan kerangka kerja IT untuk mengelola semua teknologi. Lalu itu tidak membuat atau meresepkan keputusan terkait IT, misalnya tidak menjawab pertanyaan seperti apa strategi IT terbaik, apa arsitektur terbaik, berapa biaya IT yang harus dikeluarkan. Sebaliknya ini mendefinisikan semua komponen yang menggambarkan keputusan mana yang harus diambil dan bagaimana oleh siapa keputusan itu harus diambil. Lalu untuk nomor 3, untuk internal stakeholder ada 6, yaitu boards. Keuntungannya yaitu memberikan wawasan tentang cara mendapatkan nilai IT dan tanggung jawab dewan. Lalu eksekutif manajemen, keuntungannya yaitu memberikan panduan tentang cara mengatur dan memantau kinerja IT. Lalu business managers, keuntungannya yaitu membantu manajer bisnis untuk memahami bagaimana mendapatkan solusi IT untuk memecahkan masalah perusahaan. Lalu untuk IT managers, memberikan panduan tentang cara terbaik membangun departemen IT, mengolah kinerja IT, menjalankan operasi IT yang terdefinisi dengan baik. Lalu ada assurance provider, membantu mengelola ketergantungan pada pihak eksternal, mendapatkan jaminan atas IT, dan memastikan adanya kontrol internal yang terdefinisi dengan baik. Lalu ada risk management, membantu memastikan identifikasi dan pengelolaan risiko IT. Lalu pada bagian eksternal stakeholder ada 3, yaitu yang pertama regulator. Keuntungannya membantu memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan regulasi dan sistem tata kelola, memastikan kepatuhan. Lalu untuk business partner membantu memastikan bahwa operasi mitra bisnis aman, andal, dan sesuai dengan aturan. Yang terakhir ada IT vendors, membantu memastikan bahwa operasi vendor IT aman dan sesuai dengan aturan. Lalu yang nomor berikutnya, prinsip-prinsipnya yakni untuk prinsip-prinsip sistem tata kelola atau governance system. Yang pertama, memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan stakeholder. Yang lalu direksi harus mengidentifikasi pemangku kepentingan serta meminta umpan balik pemangku kepentingan sehingga kebijakan perusahaan memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan utama. Lalu mencukupi organisasi secara menyeluruh atau end to end. Lalu kemungkinan pendekatan yang holistik
memisahkan tata kelola dengan manajemen, penerapan sistem tata kelola dinamis dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Lalu untuk prinsip-prinsip kerja tata kelola atau frameworknya berbasis model konseptual, bersifat terbuka dan fleksibel, dan selaras dengan standar-standar besar lainnya. Prinsip-prinsip baru pada kerangka kerja COVID 2019 menunjukkan bahwa COVID tidak ingin menjadi kerangka kerja kaku dan statis yang memaksa organisasi untuk mengikuti apa adanya. Semangat keterbukaan, fleksibilitas, dan adaptabilitas jelas dinyatakan secara eksplisit dalam prinsip-prinsip di atas. Lalu yang terakhir untuk nomor 5, pada COVID 2019 dikenalkan pada fokus area, sedangkan pada COVID 5 tidak. Fokus area adalah sebuah topik. Lalu domain atau permasalahan utama pada sebuah tata kelola pada COVID 2019 dikenalkan pada faktor desain, sedangkan pada COVID 5 tidak. Faktor desain adalah faktor penting yang diperlukan dalam mendesain sistem tata kelola untuk mewujudkan suksesnya penerapan tata kelola tersebut. Penambahan pada prinsip COVID, di mana pada COVID 5 hanya 5 prinsip, sedangkan pada COVID 19 terdapat penambahan 2 prinsip, yaitu prinsip sistem tata kelola dan prinsip sistem kerja tata kelola. Untuk perubahan nama pada enabler dan dalam COVID 5, jika COVID 5 dinamakan 7 enabler dan pada COVID 19 dinamakan komponen COVID 2019. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.